Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, dipimpin salah satu untuk berdoa sebelum belajar. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya untuk kelas 2-nya. Raikal hadir? Ya, hadir. Ririn Napsiah hadir? Ya, hadir. Untuk yang kelas 3, Sakila hadir? Hadir. Saira Lestari hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup untuk kelas 2 ya. Dan untuk yang kelas 3 yaitu memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Nah, di sini tumbuhan dan hewan yang menguntungkan manusia ya. Tuhan sudah menciptakan banyak hewan yang menguntungkan dan banyak keuntungan yang kita peroleh dari hewan tersebut. Antara lain yaitu sapi. Sapi tenaganya bisa diuntungkan untuk manusia, dagingnya juga bisa dikonsumsi, susunya juga, kulitnya bisa untuk robana, bisa untuk beduk, dan tanduknya. Lalu kuda tenaganya yang paling utama. Ayam dagingnya juga dikonsumsi untuk manusia, telur juga. Nah, ikan dagingnya juga, siripnya, sisinya itu untuk kerajinan. Lebah itu madunya yang dikonsumsi. Sarangnya juga untuk pembuatan lilin, pengobatan alternatif dari sengatannya. Dan itik juga daging, telur, dan bulunya juga menguntungkan bagi manusia. Nah, tumbuhan itu tanaman hias seperti bunga itu menguntungkan manusia. Itu bisa untuk pajangan rumah. Nah, lalu ya hewan yang merugikan seperti tikus. Tikus itu bisa merusak tanaman dan bisa menyebabkan penyakit. Kutu gatal-gatal di kepala. Nyamuk menggigit, bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, kalajengking, jika kita digigit kalajengking, kita bisa merasakan nyeri pada tubuh karena racunnya. Kecoa juga menyebabkan penyakit, ular bisa membunuh juga. Nah, bagian-bagian tubuh hewan dan kegunaannya. Hewan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan alat gerak. Pada bagian kepala terdapat mata, telinga, hidung, dan mulut. Pada bagian badan terdapat dada, perut, dan ekor. Alat gerak hewan dapat berupa kaki, sayap, dan sirip. Nah, bagian-bagian tumbuhan bagian tumbuhan antara lain akar, batang, daun, buah, dan bunga. Macam-macam susunan tulang daun. Nah, sekarang untuk yang kelas 3 ya. Dena, pengertian dari dena dibuat guna memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melacak atau mengetahui sebuah lokasi. Dena dibuat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti tersesat, apalagi jika belum pernah menuju lokasi tersebut, pastinya akan banyak mengalami kesulitan. Dena merupakan sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu tempat. Definisi lainnya, yaitu tempat atas dari suatu bangunan terpotong secara horizontal minimal berjarak 1 meter dari ketinggian, di mana sebuah bangunan dengan bagian atas bangunan tersebut dihilangkan, dan denah juga sebagai penunjuk atau untuk memisahkan antar ruangan yang satu dengan yang lainnya.
Fungsi denah untuk memudahkan pengguna melacak lokasi, untuk menunjukkan posisi setiap ruangan dalam sebuah bangunan. Nah, itu fungsi dari denah ya. Nah, untuk kelas 3 dan kelas 2 dan kelas 3 Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Lalu yang kelas 2 Ibu minta untuk mengamati gambar hewan dan menuliskan keuntungan memelihara hewan tersebut. Terus nanti salah satu kelompok untuk membacakan hasil pengamatannya. Nah, sekarang kelas 2 secara berkelompok mengerjakan tugas mengelompokkan hewan dan tumbuhan yang menguntungkan dan merugikan. Nah, untuk yang kelas 4 Ibu minta untuk mengamati denah yang ada di papan tulis. Lalu nanti salah satu kelompok kalian membacakan hasil pengamatan. Nah, secara individu kalian membuat denah rumah. Sebelum itu, Ibu mau memperlihatkan di sini ada gambar telur ya. Nah, gambar telur ini dari hewan yang menguntungkan bagi manusia. Nah, di sini tumbuhan benalu ini yang merugikan bagi tumbuhan. Nah, ini untuk kelas 2 maju satu kelompok. Ya, terima kasih. Terima kasih telah membacakan hasil pengamatannya. Lalu untuk kelas 3, ya terima kasih karena sudah membacakan hasil pengamatannya. Jadi kesimpulannya yaitu hewan yang menguntungkan bagi manusia, ya tadi contohnya ada sapi, itik, ayam, ikan. Nah, yang merugikan tadi ada kecoa, tikus, kutu, kalajengking itu yang merugikan manusia. Dan tumbuhan yang menguntungkan manusia itu sayuran, terus tanaman hias itu buat pajangan, dan yang merugikan itu benalu. Lalu untuk tugas di rumah untuk yang kelas 2 yaitu menuliskan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah dan mengelompokkan apakah menguntungkan atau merugikan. Nah, untuk yang tugas di rumah untuk yang kelas 3 yaitu membuat denah perjalanan ke sekolah. Ya, Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.